Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Ulubius Resort Porsea, Distrik Opat Toba mengucapkan selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja ini, juga yang ada di rumah, khususnya para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Dari Porsea di pinggiran Danau Toba kami menyampaikan Horas, Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita dengan doa saat teduh. Amin, silahkan duduk. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 tambah ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah ayat 5. Dengarlah hukum Taurat yang diambil dari pengakuan iman rasuli, pasal yang pertama dan artinya. Pasal yang pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semuanya. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta mentaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya, demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan Kur Ina Kamis.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami, sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, kita membacanya secara bergantian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita dengarkan Kor Maranatha.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala cinta kasih dan naungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh mampu dapat menerima segala anugerah yang daripadamu, sehingga kami ya Tuhan dapat melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami boleh dapat berkumpul di bait suci-Mu yang indah ini, di mana kami boleh menyampaikan pujian kami dan hormat kami kepadamu atas segala anugerah naungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sudah menyampaikan lagu pujian kami kepadamu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, yang dimana kami akan mendengarkan melalui hamba-Mu. Kuatkan kami supaya kami dapat melakukan seturut dengan firman-Mu tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berkati segala jemaat-Mu, baik itu bagi anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tersebut ya Tuhan boleh tumbuh dengan sempurna. Di dalam proses pendidikannya, Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan, hikmat yang daripadamu. Bagi anak-anak-Mu yang akan mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang memberikan talenta bagi setiap yang Engkau ciptakan. Kami memohon kepadamu, tunjukkanlah pekerjaan yang layak dan seturut dengan talenta yang didapati oleh para anak-anak-Mu tersebut. Dan bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang selalu mengarahkan mereka supaya mereka dapat bertanggung jawab dengan segala pekerjaan-pekerjaan yang diembankan dengan pekerjaan mereka tersebut. Begitu juga ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sudah memiliki umur yang cukup untuk membentuk rumah tangga, Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang selayaknya, yang selalu memberikan kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga ya Tuhan bagi anak jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah membentuk rumah tangga, yang selalu berpengharapan ingin memiliki anak. Tuhan, Engkau begitu berkuasa, berikan keturunan yang selayak dan setimpal dengan apa yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, supaya mereka ya Tuhan dapat memiliki anak dan suatu kebahagiaan penyempurnaan di tengah-tengah keluarga anak-Mu tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di perjalanan hidup kami ini di dunia, banyak sekali hambatan, masalah yang membuat diri kami khawatir dan gentar. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah kami
berikan pengharapan yang begitu manis, berikan penghiburan yang luar biasa, sehingga kami tidak terjatuh di dalam kekhawatiran dan tidak akan terjatuh di dalam keterpurukan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya yang selalu memberikan kebahagiaan yang tidak habis-habisnya. Allah Bapa kami juga memohon kepadamu di minggu hari ini bagi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengetuk hati mereka, supaya mereka mengingat akan apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di hari-hari yang akan mendatang, kami boleh dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang di dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan, kami memohon kepadamu, jamalah penyakit mereka, supaya setiap apa yang Engkau berikan menjadi sebuah kesembuhan. Engkau yang terbaik, sebab Engkaulah ya Tuhan yang Maha Kuasa, penyembuh bagi orang sakit dan penghibur bagi orang yang berduka. Berkati ya Tuhan di setiap obat, makanan dan minuman yang menjadi proses penyembuhan di tengah-tengah kehidupan bagi jemaat-Mu tersebut, sehingga mereka berkesehatan, melanjutkan segala aktivitas mereka, bahkan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami sudah mendengarkan setiap warta yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu pada minggu ini. Kami memohon setiap program, setiap rencana yang akan dilakukan jemaat-Mu, Tuhan yang memampukan supaya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu di setiap pekerjaan tangan kami, baik itu di dalam perkantoran, wira swasta, begitu juga pedagang, begitu juga yang petani, bahkan melakukan apapun mereka. Tuhan, berikan penghasilan yang selayaknya melalui buah yang manis yang boleh kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari, bahkan untuk memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami juga memohon kepadamu, berkati setiap pengharapan kami. Engkau terlebih dahulu yang mengetahui apa yang kami inginkan. Engkau sungguh luar biasa dan bahkan mampu untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di minggu ini Engkau memperbolehkan kami dapat beribadah dengan kru dari Nusantara TV. Tuhan, berkati segala pimpinan, bahkan staf, begitu juga kru Nusantara TV, supaya mereka ya Tuhan mampu melakukan segala pekerjaan mereka di dalam sukacita, terlebih memuliakan dan menyebarkan akan firman-Firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berkati kami, segala keinginan kami Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Di atas segala permohonan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, berkatilah kami, hapuskanlah dosa kami, supaya kami dapat menerima setiap berkat-berkat yang akan Engkau sampaikan kepada kami, dan kami layak sebagai anak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sapola masako tondiku nungaro Tuhani Boa sapola saya sakononmu anggongo lunari tanoon damadong nahot dison muga ubado totong las niro hado hopsi taononi Jojo dosai mano satu rohaku susado ngoluki tumpo lahu masu sapikiranmu manari hon pasorioni damadong nahot dison surgo idona totong site adona soma namoto Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat 2. Dasarku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudari dan saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah bagi kita pada hari Minggu 27 Agustus 2023 ini tertulis di dalam kitab Samuel yang kedua, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu sudah biasa kita mendengar tentang Raja Daud. Dia adalah raja yang paling disayangi oleh Tuhan. Karena setiap dia jatuh, dengan cepat dan segera dia kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia lebih dari raja-raja yang lain. Bahkan dalam nas khotbah kita tadi dikatakan Daud itu sebagai hamba Tuhan. Karena begitu sayangnya, begitu kasihnya Tuhan kepada dia. Sekarang kita mau belajar dari Daud tentang berkat kepada keluarga. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari pasti pengen keluarganya diberkati oleh Tuhan ya. Anak-anak kita sekolah dengan bagus, ya, suami istri akur. Juga bagi yang sudah punya cucu, cucunya sayang sama opung, mau mencium opungnya walaupun sudah keriput, tidak menjauh dari opung. Begitu juga Raja Daud. Semula dia meminta kepada Tuhan supaya dia diizinkan membangun bait Allah. Dan dia memanggil penasehat spiritualnya, yaitu Nabi Nathan, dan dikatakan, wahai hamba Allah, bagaimana menurutmu kalau saya membangun bait Allah di Yerusalem? Lalu Nabi Nathan katakan, oh itu baik sekali. Tapi pada suatu malam Tuhan memanggil Nabi itu dan katakan, wahai hambaku Nabi Nathan, sampaikanlah kepada hambaku Daud, saya tidak suka dia membangun rumah untukku. Sejak dari Mesir saya tidak punya rumah. Saya hanya punya kemah suci. Kita tahu kemah suci itu adalah semacam pondok kecil yang sangat sederhana.
Tentu Anda bisa rasakan bagaimana perasaan Nathan yang tadinya bilang ke Daud, baik Tuhan, sangat baik gagasanmu membangun bait Allah yang indah, bait Allah yang megah di Yerusalem supaya ada tempat bagi tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sebagaimana kita tahu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi sekarang Nathan mendengarkan langsung dari Allah, engkau harus katakan kepada hambaku Daud, saya tidak izinkan dia membangun bait Allah bagiku, membangun rumah bagiku. Lalu Allah jelaskan lagi, Daud tidak diizinkan membangun bait Allah karena memang tangannya berlumuran darah. Kita tahu waktu dia berzina dengan Batsheba, dia mengirim suami Batsheba ke barisan paling depan medan perang supaya dia mati. Dan Uria pun mati, suami Batsheba. Dan Daud banyak mengangkat pedang, mengangkat senjata, menaklukkan kota-kota dan negeri-negeri yang ada di sekitar Yerusalem. Jadi tangannya berlumuran darah dan Tuhan katakan, tabut perjanjianku sekali-kali tidak boleh dipegang oleh tangan yang berlumuran darah. Anda bayangkan Nathan menyampaikan itu dengan suasana yang sangat sedih. Tetapi Daud ingat janji Tuhan bahwa Tuhan pernah berkata kepada Daud, keturunan Daud akan tetap memerintah selama-lamanya. Tata kerajaan Daud akan kekal selama-lamanya, turun-temurun dari keturunan Daud. Dan itulah dia berdoa untuk Tuhan. Tapi di ayat 25 tadi dikatakan, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Jadi bukan pada dirinya sendiri karena Daud tahu dia suatu kali akan mati. Tetapi juga anaknya, juga cucunya, dan seterusnya akan terus menduduki tahta kerajaan Israel. Ujian pertama adalah ketika Daud sudah meninggal dan kemudian anaknya Salomo menjadi raja. Kemudian Salomo meninggal, kerajaan itu terbagi dua. Israel utara atau Samaria di utara dan Yehuda atau Israel di selatan, Israel selatan. Ujian pertama. Kemudian utara yang 10 marga ini dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai umat pilihan Tuhan karena mereka kawin-mawin dengan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka dibuang ke Asyur dan mereka semakin bercampur baur kawin-mawin dengan penduduk bangsa-bangsa di sekitar pembuangan mereka. Yehuda juga kemudian dibuang. Tetapi ketika Yehuda dibuang ke Babel karena Asyur sebagai superpower negara adikuasa sudah digantikan oleh Babilonia. Ketika raja terakhir Yehuda, Zerubabel, pulang ke Yehuda, ternyata Zerubabel juga gagal menegakkan tahta kerajaan Daud. Dia menjadi raja yang terakhir. Sesudahnya tidak ada lagi kerajaan Yehuda. Dan ratusan tahun kemudian, mungkin 500 tahun lebih, di Bethlehem lahir Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Dan dia dikatakan baik di Injil Matius
Di Matius 1 ataupun di Lukas 3 dikatakan bahwa dia adalah keturunan Daud. Dia adalah anak Daud. Sehingga harapan untuk menegakkan tahta Yehuda diperintah oleh raja keturunan Daud, ada harapan yang sangat besar. Tapi ternyata Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak Daud tidak bermaksud sebagai pemimpin politik. Dia tidak mau menjadi pemimpin Yehuda atau Israel atau Yahudi untuk melawan pemerintahan Romawi. Ya, seorang penafsir katakan bukannya Yesus tidak senang dengan kemerdekaan, tapi Yesus sudah mengukur kekuatan orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan kekaisaran Romawi. Sehingga apabila mereka memberontak, mereka semua akan ditumpas. Mungkin orang Yahudi semuanya akan punah. Yesus menolak dijadikan sebagai Mesias politik, menolak dijadikan sebagai Kristus politik. Dan karena dia dinamai disebut anak Daud, istilah itu mengingatkan bangsa Yahudi kepada tahta Daud, karena Raja Daud adalah raja yang sangat ideal bagi semua orang Yahudi, yang sangat diidolakan. Sehingga Raja Herodes terganggu oleh kehadiran Yesus. Juga imam-imam kepala terganggu oleh kehadiran Yesus, sehingga mereka berkomplot untuk membunuh Yesus. Pupus lagi harapan itu. Yesus mati di kayu salib. Tetapi 3 hari kemudian harapan itu muncul lagi, karena Yesus ternyata bangkit dari kubur. Dan dia naik ke sorga. Dan itu menjadi penggenapan dari doa Daud di dalam nas bacaan khotbah kita tadi. Yesus bertata untuk selama-lamanya, bukan saja untuk kerajaan Yehuda, bukan saja memerintah bangsa Israel, bangsa Yahudi, tetapi seluruh dunia. Itulah penggenapan, itulah jawaban Allah atas doa Daud ribuan tahun sebelumnya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa walaupun Daud tidak diizinkan membangun bait Allah, tetapi dalam nas ini tadi dikatakan di ayat 27, sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Aku akan membangun keturunan bagimu. Bagi Allah, membangun bait Allah memang penting, tetapi masalah manusia jauh lebih penting. Masalah keturunan Raja Daud jauh lebih penting daripada bait Allah yang megah, bait Allah yang mewah. Walaupun kemudian Salomo mendirikan bait Allah yang sangat wah, tetapi bagi Allah sebenarnya yang paling penting adalah orang-orang yang berada di bait Allah tersebut. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bermazmur di bait Allah tersebut jauh lebih penting daripada bangunan tersebut. Dan itulah yang berbicara kepada kita saat ini. Gereja kita bagus, itu memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah kita yang ada di dalam gereja ini. Anak-anak kita, sekolah minggu kita, remaja Naposo Bulung, ina, lansia, dan juga kaum ama. Itu jauh lebih penting daripada sekadar bangunan, daripada bentuk fisik gereja kita.
Karena itu, mari mengikuti Raja Daud yang meminta berkat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jauh lebih dari yang diharapkannya. Dia hanya meminta membangun bait Allah, membangun rumah bagi Allah. Dan Allah melarang. Tetapi Allah memberikan jauh lebih besar daripada sekadar kesempatan untuk membangun bait Allah tersebut. Tuhan memeliharakan, memberkati keturunannya sampai masa Yesus. Dan Yesus sudah kekal bertahta di singgasana surgawinya di sebelah kanan Allah Bapa kita. Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berkat sangat penting bagi kita. Jangan segan meminta berkat kepada Tuhan. Berkat suami istri, berkat anak-anak, berkat materi, berkat rohani, panjang umur, kesehatan, dan sebagainya. Tuhan pasti mempertimbangkan segala doa kita. Tetapi ingat, jauh lebih penting manusianya daripada sekadar materinya. Rumah penting, bait Allah penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang datang beribadah ke situ merasakan suasana damai, suasana tenang, merasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah di dalam gereja ini, dan membuat orang yang pernah datang ke sini seperti diajak untuk kembali lagi datang beribadah ke gereja kita ini. Itulah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Dan bagi kita gereja Batak, gereja itu bukan sekedar gereja. Disebut gereja apabila suatu bangunan itu sudah diletakkan batu ojahan. Ya, saya nggak tahu apakah mungkin sudah diucapkan di pihak kon, ya, sudah diletakkan di sini batu ojahan oleh nenek moyang kita. Ya, karena gereja kita ini sudah lama didirikan, mungkin sudah ratusan tahun, ya, atau mungkin kalau nggak salah tahun 1934 ketika dipindahkan dari daerah sana ke sini, ya. Kalau belum MBO, belum memiakkan batu ojahan, bagi HKBP belum bisa dikatakan sebagai sebuah gereja, tapi dikatakan sebagai rumah doa. Kita mengikuti tradisi bangsa Israel dari perjanjian lama. Dan itulah fungsi gereja ini sebagai rumah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan sama seperti Raja Daud memakai doa untuk berkomunikasi kepada Tuhan, untuk meminta berkat dari Tuhan. Karena itu, sebagai pendeta saya mengajak saudara-saudari, datanglah ke gereja ini kapanpun. Jangan hanya pada ibadah bersama. Berdoalah di sini, di altar ini, altar yang suci ini, di mana di sini diletakkan batu ojahan. Dalam batu ojahan itu dimasukkan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, buku Ende, agenda besar, agenda kecil, agenda sekolah minggu, katekismus kecil Martin Luther, Perjanjian Lama yang disingkat, Perjanjian Baru yang disingkat, yang ditulis oleh Nomensen, RPP atau siasat gereja kita, konfesi gereja kita, aturan peraturan gereja kita,
dan juga nama-nama seluruh orang dewasa ketika MBO itu dilaksanakan dan ditanda tangani. Itulah sebuah gereja bagi HKBP. Mari kita pakai gereja ini karena memang dia punya makna yang khusus bagi orang Batak. Karena di dasar biasanya di bawah langgatan ini atau di bawah langgatan peragendaan diletakkan batu ojahan, batu fondasi dari gereja kita ini. Marilah selalu mengingat itu. Datanglah ketika ada pergumulanmu, datanglah ke sini ketika ada permintaanmu yang khusus, ketika engkau bergumul dengan keadaan kehidupanmu. Tuhan pasti mendengarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Dan Tuhan akan memberikan berkat kepada kita yang rajin berkunjung ke rumahnya. Amin. Marilah berdoa. Puji syukur kami kepadamu Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami berkomunikasi dengan Tuhan, memohon berkat Tuhan, terutama berkat bagi keturunan kami, berkat bagi anak-anak kami, bagi anak cucu, bahkan bagi generasi yang tidak akan pernah lagi kami lihat apabila Engkau sudah memanggil kami dari dunia ini kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa berkat itu tersedia di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan kami memohon, berikanlah berkat-Mu kepada kami, kepada jemaat Tuhan. Karena kami memiliki pergumulan masing-masing. Warga jemaat kami banyak yang mengeluh karena harga sayur mayur yang mereka tanam menurun Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, hiburkan warga jemaat Tuhan terutama ibu-ibu, supaya walaupun harga tanam-tanaman itu menurun, tetapi Tuhan senantiasa menyayangi kami semua. Dan pada saatnya Tuhan akan menaikkan harga-harga tersebut supaya kami kembali bersukacita, kembali semangat menanam sayur mayur di pekarangan kami, di kebun kami, di sawah kami. Tuhan dengarlah seruan kami. Tuhan kami berdoa juga untuk Nusantara TV yang sudah Tuhan pakai untuk menyiarkan ibadah kami ini. Supaya setiap orang yang menjadi pemirsa Nusantara TV beroleh berkat dari ibadah ini. Dari khotbah yang kami sampaikan, dari nyanyian pujian yang kami kumandangkan, juga melalui kor yang disampaikan oleh kaum ibu Ina Kamis, oleh kor gabungan Maranatha, juga oleh kaum bapa kor Ama. Semuanya itu menjadi khotbah dalam bentuk lagu, dalam bentuk nyanyian yang dapat menjadi penghiburan bagi saudara-saudari kami pemirsa Nusantara TV dan juga warga jemaat Tuhan yang hadir
di bait-Mu yang kudus ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami sampaikan kepadamu hanya melalui Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis Jemaat HKBP Ulubius Resort Persea mengucapkan terima kasih kepada Nusantara TV Jakarta dan kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah minggu kita ini, yang hadir di gereja ini, dan juga kepada semua pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Horas, Yahobu, Mejua-jua, Enjua-jua, Shalom. HKBP Ulubius terletak di Jalan Gereja nomor 50, Lumban Tinjoan, Desa Patanen 4, Kecamatan Persea, Kabupaten Toba. Tepatnya 400 meter dari kota Persea. Awalnya gereja ini terletak di sebuah areal persawahan yang bernama Patarean, yang terletak di Kampung Lumban Gala-Gala, Dusun 3, Desa Patanen 4. Perpindahan gereja ini ke tempat yang sekarang terjadi tahun 1936. Karena jalan menuju gereja perdana itu kurang baik, sementara jalan umum ke gereja sekarang sudah jauh lebih baik. Nama Ulubius berasal dari dua kata dalam bahasa Batak, ulu yang artinya kepala atau pusat, dan bius yang artinya perkumpulan wilayah adat dari beberapa nagari. Desa Patanen 4 waktu itu terdiri dari dua nagari, yang mana satu nagari terdiri dari beberapa kumpulan marga atau kampung. Dengan kata lain, nama Ulubius berarti pusat perkumpulan beberapa kampung atau wilayah dan beberapa marga yang terletak dalam sebuah kawasan. Nama Ulubius sekaligus mencerminkan keterbukaan gereja ini kepada warga yang berasal dari kampung manapun dan marga apapun. Sejarah gereja HKBP Ulubius dimulai tanggal 26 Desember 1909 ketika 54 orang warga Patanen 4
dibaptiskan untuk pertama kalinya di desa ini. Terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Injil itu sampai ke desa ini, desa Paten 4, karena pada tahun 1902 seorang misionaris yang bernama Tuan Smith diutus dari daerah Sigumpar ke Janji Matogu dan melayani sampai ke tempat ini. Pada awalnya Tuan Smith mengalami atau hambatan dari warga, bahkan pada tahun 1907 seorang anaknya terbunuh di Janji Matogu karena para pembenci Injil membakar rumahnya. Walaupun baptisan pertama di Paten 4 terjadi 26 Desember 1909, beberapa warga Paten 4 sebenarnya sudah menerima baptisan tahun 1901 dan tahun 1905. Tetapi baptisan ini dilaksanakan di desa lain, tepatnya di daerah Janji Matogu. Demikianlah HKBP Ulubius semakin berkembang dan kini warga jemaatnya sudah terdiri dari kurang lebih 400 kepala keluarga. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja. Salam.